Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Salam santun kebaktresnan. Salam persaudaraan. Kami kedatangan tamu agung, yaitu Mas Fikri sama Mas Min. Terima kasih atas kehadirannya malam ini tanggal 2 Juli 2022. Tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya. Biasa kami bertiga ini sering sharing atau berbagi pengalaman asuh dan asih. Kebetulan tadi sudah ngobrol sebelum kita videoin, yaitu tentang demo Allah. Nggak boleh bilang demo Allah, nggak boleh langsung dikasih batu apa video apa. Bahasanya sebenarnya mengadu di atas mengadu, memohon nggak dikasih mengadu nggak dikasih demo kan gitu. Kita demo Allah itu boleh saja kalau kita sudah bisa apa yang Allah perintahkan kita mengikuti, dan apa yang Allah larang kita tinggalkan. Kalau kita pengen ada di surganya Allah itu gampang, harus bisa melewati 20 macam. Tapi sebelum di surganya Allah yang beneran nanti, surga dunia dulu aja, hidup seperti ada di surga gitu. Tiap hari senang-senang, bahagia, selalu berteman dengan orang-orang baik, begitu kan? Surga itu kan tempatnya orang-orang baik. Terus hidupnya selalu indah, selalu ada. Apa yang kita mau ada gitu. Itu kan surga dunia. Kita pengen bayar utang, ada yang bayar utang. Kita pengen bayar motor, pengen bayar anak sekolah, tiba-tiba ada yang order. Dari batin ini udah kejawab. Saya lagi kesepian 2 hari nggak ngobrol dengan orang-orang begini, pengen ngobrol sama seseorang, sampai udah datang. Kan jawaban dari Allah. Kentek batin kita itu dijawab oleh Allah. Kan menurut bahasanya. Pengen bakso, ding ada bakso lewat. Pengen karyawan saya kok sekarang dikasih tahunya susah, kadang-kadang bikin sakit hati. Saya nggak boleh marah, nggak boleh ngeluarin kan. Ya Allah, gimana ini? Saya udah kasih tahu 1 sampai 7 kali, nggak ngikut. Tiba-tiba keluar dengan sendirinya, datanglah karyawan kita yang baik-baik banget. Sama pelanggan kita yang masalah nggak bayar utang, dikeluarin sama Allah, dijauhkan dari kita. Terus diganti karyawan, ganti pelanggan yang baik-baik. Itu ya harus punya ilmu titen. Kita harus punya ilmu titen dan ilmu yakin. Tadi obrolan kita sampai ilmu Allah begini. Waktu itu saya nganggur 10 bulan. Saya belum tahu rumusnya. Waktu nganggur 10 bulan itu nggak tahu rumusnya gimana, nyari duit 1000 aja susah gitu. Waktu di bawah di nol. Orang itu atau manusia itu kalau lagi di nolin, itu ibaratnya begini. Jatuh dari tangga, ketiban tangga, hujan-hujan gerimis, digigit anjing, nggak ada yang nolongin. Nah, gitu. Lagi susah, lagi diuji, ditagih hutang, dimarahin anak istri, dimarahin orang banyak, dipojokin orang, disalahin orang. Nggak ada enaknya semua ya. Kalau lagi di bawah. Nah, pas lagi di atas, ada orderan datang, ada yang ngasih bisnisan, ada yang ngajak kerja sama. Orang-orang yang dulu hutang-hutang lupa pada bayar. Unik ada kehidupan itu gitu. Kalau bisa ya, Gusti Allah semua yang ngatur. Bahasanya itu hidup itu jangan kita yang mengatur. Banyaknya salahnya kalau kita yang mengatur. Tapi biarkan Allah yang mengatur. Biarkan Allah yang mengatur hidup ini. Berserah diri, usaha, kerja semaksimalnya, sisanya serahkan Allah. Kerja semaksimalnya, usaha semaksimalnya, yang penting hubungan baik, hubungan sebaik dimanapun dengan siapapun, pasrahkan Allah. Banyak-banyak Allahnya. Nah, kalau kita sudah dengan ibu udah berbakti, dengan bapak berbakti, istri berbakti sama kita, anak berbakti kepada kedua orang tua termasuk kita. Kalau punya utang beres, jangan nyakitin orang, rajin sedekah walaupun sedikit-sedikit.
terus jujur, sabar, ikhlas, adil, komitmen tanggung jawab, eling pasrah, dekat dengan Allah. Supaya dijalanin toh, jangan molimo, jangan maling, minum, main, madat, madon, jangan 5 itu. Yang 5 jangan, yang sekian tadi yang saya sebutkan dijalani. Kok enggak dikasih kebahagiaan, enggak berkah, enggak belum dapat pertolongan dari Allah, terus harus koreksi diri. Masih ada yang salah, masih merasa dalam dirinya itu salahnya udah meminta maaf sudah dan lain sebagainya sudah, bahkan sama orang lain aku salah dulu, aku salah sama orang lain, terus minta maaf, terus mohon solusi sama orang, sama Allah juga begitu. Aku ya Allah, saya salah ya Allah, saya mohon maaf ya Allah, saya minta solusi. Waktu saya sakit kemarin, ya Allah saya salah banyak banget kemarin dengan seakan-akan katon Gusti Allah, kayak katon gitu. Ya Allah, saya salah nih ya Allah, saya salah banyak. Udah tahu makannya harusnya 3 kali, saya makan 2 kali. Harusnya tidur malam, saya tidur pagi. Harusnya istirahat, saya nggak istirahat. Banyak salah saya. Terus jangan memburu senang, tok nggak nguri-nguri badan. Terus pura-pura perbaiki semua. Akhirnya alhamdulillah sembuh. Waktu saya dulu nganggur 10 bulan, belum ditolong Allah kasih kerjaan sebelum 10 bulan itu. Cari kok masih nganggur 10 bulan, itu salahnya apa ya? Oh, saya salah. Sambil nyuci nangis. Ya Allah, saya salah ya Allah. Saya salah ya Allah, saya salah. Saya minta maaf ya Allah. Tinggal perusahaan saya tinggal main film. Pegang perusahaan saya tinggal main film. Salah ya Allah, saya salah ya Allah. Saya minta kesibukan lagi ya Allah. Ngaku salah, minta maaf, terus minta solusi, minta kerjaan, langsung dipanggil sama Korea siangnya. Udah begitu jalannya sama seseorang, nggak saya sebutkan namanya, saya diajak usaha di luar. Saya itu selalu dilalahnya sama Gusti Allah dibikin selalu kepala bagian. Kalau yang terakhir ikut orang itu saya operator, ya nangis lah saya. Saya di mana-mana kepala bagian, ya Allah, mau saya ini jadi operator nggak adil ya Allah. Dulu dia anak buah saya, sekarang jadi bos saya, ini juga nggak ada ya Allah. Nangis saya di atas sajadah. Setiap pulang kerja nangis itu, sampai nangis, ya Allah jadikan saya bos, jadikan saya pengusaha ya Allah. Katanya kau maha kaya, katanya kau maha hebat, tinggal pun pada jadi ya Allah. Oh no, nangis lagi. Sampai nangis itu, ya Allah tinggal pun banyak jadi, katanya kau maha kaya, kau maha hebat ya Allah. Saya pengen jadi bos, jadikan saya pengusaha. Saya mau ngobain ibu saya, saya mau nyenengin ibu saya membahagiakan ibu saya. Terus doanya terus fokus. Misalnya yang utang, ya Allah mohon lunasi utang saya, mohon lunasi utang saya, mohon lunasi utang saya. Saya yakin kau yang lunasi utang saya ya Allah. Sampai nangis itu, mending jangan denger orang. Kalau teriak-teriak kan teriak kesurupan, teriak-teriak. Nangis tapi jangan nggak ngeluarin, tapi jangan yang tahu. Sampai nangis doanya. Kau yang bayar utang saya, kau yang bayar utang saya ya Allah. Saya yakin kau yang bayar utang saya. Mohon terus sampai dikasih. Bahasanya mah kalau nggak dikasih mah jangan selesai dari beranjak dari situ. Seperti yang sampai ceritain di buku dulu biksu segala macam itu kan kayak gitu, kesungguhan. Dan gitu. Ada cerita ada seorang tadinya nakal, dia pengen ikut disolin. Karena dia orang nakal kan, mau masuk ke solin. Biksunya jangan, nggak boleh. Di sini nggak bisa terima penjahat. Dia sungguh-sungguh itu, saya mau tobat, saya mau sungguh-sungguh. Pas udah di depan pintu di pelataran pintu solid, dari di dalam dilihat, masih ada gitu. Sampai malam dilihat masih ada. Akhirnya sampai sehari semalam masih ada di depan pelataran, nggak berenjak dari perginya itu. Akhirnya beberapa hari kemudian karena masih di situ terus ikut masuk solid lagi. Obat beneran sungguh-sungguh bisa jadi kabur. Nah pengalaman itu waktu saya dulu siswa dihukum, pelatih saya suruh minta tanda tangan. Waktu itu 28 orang. Saya datang ke tempat Mas Bambang Heru waktu itu. Datang nggak dikasih tanda tangan. Udah saya ikutin biksu solid tadi. Saya nggak akan pulang sebelum dikasih tanda tangan. Udah biarin aja, yang lain pulang, mau pulang. Udah terus pulang aja udah nggak. Saya kalau nggak dikasih tanda tangan nggak akan pulang saya. Udah biarin aja kuat-kuatan.
kuat Mas Bambang Heno apa kuat saya di sini ya? Udah diem aja. Istrinya yang kuat. Mas, udahlah, kasih tanda tangan. Tanda tangan saya pulang. Kesungguhan seseorang. Buktikan itu. Kita ke Allah juga begitu. Sampai di mana kesungguhan kita mengukur. Kalau engkau sungguh-sungguh berdoa dikabulkan. Iya. Kalau kita sungguh-sungguh, poinnya sungguh-sungguh. Berdoa sungguh-sungguh sampai nanti. Setelah saya berdoa, ya Allah, saya kabulkan jadi pengusaha. Katanya kau maha kaya, kau maha segalanya. Katanya kau maha segalanya. Tinggal kurvanya itu jadi kan. Gitu. Kayak mendikte Allah seakan-akan. Ngajarin Allah padahal nggak boleh itu. Cuman kan karena batin ini perlu dilewati kayak gitu. Perlu proses gitu. Karena buktiin pertama semua dibuktikan. Kalau sekarang ya nggak berani. Maaf ya. Mau ngomong sedikit tinggi aja maaf ya Allah. Maaf ya Allah. Kalau sekarang proses dari dulu ya para nabi ada yang bulan disembah dulu, oh bukan. Waktu mencari jati diri, matahari disembah, oh bukan. Semuanya bukan, ternyata bukan itu kan. Karena ada cerita begitu kan. Nah, kita sama proses mencari jati diri. Setelah saya begitu, datanglah habis maghrib itu Pak Haji Udin sama Pak Tanto di tempat saya sore-sore ini. Mirip kayak begini datang gini, apa ini? Kok datang? Apakah ini bukan gerakan Allah? Gerakan Allah kita ketemukan. Ada apa di balik ini nanti jenengan yang akan bisa mereaksi diri, mengupas diri. Pak Haji Udin datang, Pak Tanto datang, saya di sini. Saya minta nih belum selesai minta saya. Belum jadi bos kok, belum jadi pengusaha kok. Nah, Pak Udin tanya, Mas Tanto bisa di mana? Itu di pabrik bordir tempat di PT Jaha itu, di pabrik bordir Jaha gitu. Itu awalnya. Terus aku tak bener tempat sampean ya. Wah, kira kan baru kenal. Terus lewat Pak Agus saja Pak Tanto itu. Terus Pak Haji lewat saya aja. Waktu itu belum Haji Pak Haji. Lewat saja Pak Udin. Ya udah, besok datang ke rumah. Saya datang ke rumah. Ambil barangnya. Saya bordir ke Mas Tanto. Mas Tanto, bordir. Dari Mas Tanto 500 perak ini. Tak jual ke Pak Haji Udin 700, untung 200 perak. Pas untung sekitar 1 bulan untung 1 juta loh untungnya. Saya kirim ibu saya semua, jebret 1 juta. Langsung omset semua bordir saya belum punya mesin bordir. Omset naik 10 juta. Pas udah omset naik 10 juta saya kan penasaran kali. Enggak, kok mudah amat kayaknya setelah ngasih ibu gitu kan. Bulan kedua untung 2 juta, ibu itu saya kasih 2 juta. Omset langsung naik 20 juta. Tenang ini, malah tambah semangat kan, bener gak gitu. Yang bulan ketiga saya duluin, ya Allah saya ngasih 3 juta, pasti omset naik 30 juta, saya pastikan. Bener omset naik 30 juta, tapi dari 26 juta dulu langsung naik 30 juta omset. Langsung percaya, percaya, udah 3 kali membuktikan, berarti bener. Tak gaji bu saya waktu itu, tanggal 1 sampai tanggal 1 juta, tanggal 15 1 juta. Terus berjalan waktu langsung buahnya omset naik terus mas. Sampai waktu itu omset kotor itu sebulan 19 juta. Padahal cuma naik kira kayak gitu. Naik gitu. Sampai punya karyawan 3 waktu itu saya. Nah, udah berjalan. Salah satu pabrik ini nyakitin saya. Saya nggak boleh masuk ke dalam. Harga saya dinaikkan terus saja. Sampai banyak yang sirik di situ. Karena saya maju pesat kan. Banyak yang sirik. Akhirnya saya nggak berdoa jelek juga, saya berdoa baik, ya Allah jadikan dia orang baik, orang soleh. Makanya kalau dijahatin orang itu doain yang baik, termasuk saya sampean doain baik. Semua yang orang sampainya nyakit saya, ya Allah jadikan dia orang soleh, orang baik. Jangan pernah doain jelek. Nanti kalau sampean doain baik, kok dia yang jahat balik ke dia. Makanya harus baik. Saya doain terus, saya lagi pulang kampung kayak gini, tiba-tiba di kampung ini pabriknya kebakaran, habis. Pabriknya habis, nggak ada lagi. Bingung, punya karyawan, punya barang, nggak punya mesin, kan gitu. Waduh, nangis lagi aja ini kan. Sementara nangis kan. Terus ketemuan seseorang ajak kerjasama di situ. Langsung ditemukan nih, kali ini udah habis mesinnya. Ketemu seseorang kerjasama dengan saya. Kerjasama dapat 3 bulan. Punya saya nggak dijalanin, aneh lagi aja nih, sakit lagi aja, sakit hati belum. 3 bulan nggak dijalanin, kemudian
Saya sedikit ribet, ya udah kalau punya saya nggak dijalanin, kamu yang pergi dari sini. Dan yang punya mesin kan saya, yang punya tempat kan saya, yang di situ itu. Saya punya karyawan, punya barang saya. Kamu tak tunggu 1 minggu, mesin nggak kamu keluarin, saya keluarin gitu. Akhirnya udah nggak punya mesin, punya barang, punya karyawan, udah di atas sajadah lagi aja, nangis lagi aja lagi. Nah, tapi nggak ngadu itu, nggak demo, udah lembek rasanya. Ya Allah, orang yang kerjasama dengan saya nakal, ya Allah, saya minta mesin ya Allah. Sekitar 3 hari saya berdoa, ya ke kamar mandi, ya makan, main, ke sajadah lagi, ke kamar mandi, main, kemana, ke sajadah lagi, fokusnya ke sajadah, kembali ke sajadah, mohon mesin, ya Allah, mohon mesin. Sekitar 3 hari itu, kan saya punya anak buah, mungkin muter aja ngasih tahu, mesinnya nggak ada. Nah, namanya anak buah saya mungkin ngadu, namanya Pak Aulid, nggak punya mesin Pak. Pak Aulid ini langsung telepon saya, bahasanya mah Allah membisikkan ke hatinya Pak Aulid yang anggap saya adik itu. Tuh adikmu nggak punya mesin tuh. Telepon saya, Mas, mesinnya nggak ada. Iya Pak, kerjasamanya nakal, punya saya nggak dijalani. Udah lah, sabar aja. Ya udah, nanti Senin kita ke Jakarta. Senin saya ke Jakarta itu, di DP 30 juta itu, tanpa tanda tangan. Kok ada orang menolong 30 juta tanpa tanda tangan? Hanya niat kasihan. Ya toh? Tapi ini memang nggak jauh dari Allah. Allah, gendeng Allah sampai. Sebentar Allah. Mabuk Allah itu lebih baik daripada mabuk agama. Kalau mabuk Allah kan nggak risikonya kayak orang edan kita. Iya, orang edan ya Allah. Biarin ganggu orang lain, jangan ganggu orang. Karena saking aslinya sama Allah kadang-kadang lupa segalanya, itu ya jangan. Kalau sampai jangan kayak saya. Motivasinya ada yang diambil tapi jangan kayak saya gitu. Terus udah begitu berjalan waktu sampai saya punya mesin 6. Pas saya pernah punya mesin 6 kosong semua. Wah, bingung lagi aja. Punya mesin 6 kosong bingung buat gimana ini. Terus gimana kan gak ada solusi. Akhirnya saya dipanggil Mama Wawan itu. Panggilnya ngebet banget. Mas, kesini ke studio. Ngapain? Udah lah pokoknya sini ke studio. Dalam arti kan saya penasaran ke studio radio. Ngapain orang manggil lo ngebet banget? Agak panas di Maluku, malah saya gitu, nggak olahraga. Ngobrol lagi keringetan. Tadi kipasnya lupa masak. Udah gitu, saya datang ke studio ketemu Mama Wawan. Gini loh Mas, iya ya ada apa? Saya itu punya mobil 3. Kalau saya jual 1 nyelamatin yang 2 gimana? Bagus. Mobilnya 1 hilang, 2 selamat gitu. Pulanglah saya. Saya ngasih solusi orang lain bisa. Saya punya mesin 6 kok. Nggak bisa bingung. Tak jual 1 nyelamatin yang 5. Dapat motivasinya dari sini tadi. Iya ya. Tak jual 1 nyelamatin yang 5 kan. Tak jual 1 gas. Saya waktu bermeditasi itu melihat bumi itu. Bumi ini di depan saya bulat gitu. Itu bisa pecah bila mana kuncinya ini ibu. Kuncinya ini berbentuk ibu saya. Tak sobrol nih, tak masukin ke global dunia tadi. Belah dia. Kayak semua keluar itu. Sehingga melacak pindah keluar semua. Oh, berarti kuncinya ibu. Langsung saya ruginya 90 juta, laku 80 juta untuk mesin saya. Kemudian saya kirimkan ibu saya 60 juta. Yang penting kan aku niatnya nyenengin ibu waktu itu. Bu, jenengan gitu tumbas bakso bu, tak kirimin 60 juta. Ngawi tukang mediun bakso nih. Ngantri boy. Bakso nih ngawi tukang mediun 60 juta. Ternyata sama ibu saya itu buat bikin rumah. Gak buat seneng-seneng. Karepnya saya buat seneng-seneng. Rumah orang tua mah biasa aja, pilih juga nggak apa-apa lah gitu karepnya saya. Tapi enggak. Dibikin rumah, tembok, sampai waktu itu habis 150 juta. Waktu itu ya termasuk di situ nggak kalah dengan orang lain gitu. Sama sekali nggak alhamdulillah kalah dengan lain. Oh gitu. Habis itu nggak lama kemudian rumah saya terbangun, naik. Rumah saya naik dengan sendirinya. Ya nggak naik kayak film nggak ada tukangnya, ada order masuk banyak tiba-tiba gitu. Gitu. Wah terus tak ceritain dari tanya. Siapa yang nyenengin ibu, kita senang. Siapa yang ngasih duit banyak ibu, duit kita tambah. Siapa yang bikinkan rumah ibu, rumah kita tambah. Rumusnya.
Tapi itu butuh keyakinan. Nek karepe dhewe kan sugih dulu, banyak duit dulu baru tak kasih ibu kan ngono. Karepnya kita. Allah mah enggak begitu. Ada 500 rupiah berani bagi enggak? 300 kamu 200. Ada 1 juta berani enggak? Kamu 500 ikut 500. Atau ikut 700 kamu 300. Nanti kalau kamu berani begitu tak tambah. Rumusnya Allah itu begitu. Gitu. Wani tadi enggak. Nah, berani itu bukti dari iman. Berani itu bukti dari keyakinan kita tadi. Yakin dan percaya itu berani. Ya alhamdulillah terjawab, semua terjawab. Jadi kesulitan saya dijawab. Sampai yang sekarang yang terakhir buktiin kan, pengen ya Allah, pengen sulung ibu ya Allah. Udah 5 tahun gak pulang karena pandemi kan nggak bisa pulang ya Allah. Keadaan benar di nol ke mah. Di nol ke ekonomi ini, di nol ke kesehatan kan sampai luar biasa kan. Tapi alhamdulillah setelah itu tahu hikmah semua kita koreksi diri, introspeksi diri, ya ketemu pertolongan semua. Pertolongan semua datang. Waktu kita sedang sakit, ya Allah yang menolong 1000 orang yang menolong kita. Sampai bingung kita. Bahasanya begitu. Walaupun di karantina, orang semua datang tanpa masker, tanpa apa. Dan memang kecapean, faktor kecapean gitu. Terus, alhamdulillah, adik saya ngajak pulang. Kira pengen pulang, gak punya duit, adik saya ngajak pulang. Kan? Terus, alhamdulillah ini Mei, Juni ini bisa sowan ke mertua. Mertua sampai ibunya kayak apa 5 tahun ketemu cucu-cucunya itu. Alhamdulillah Mei bisa pulang 2 minggu, Juni bisa 2 minggu. Andai kata saya jadi karyawan, apa iso mulai 2 minggu. Apa iso mulai 2 minggu, 2 bulan. Minggu mari 2 minggu, mulai minggu 2 minggu kalau karyawan. Kan nggak bisa. Berarti semua itu saat yang tepat. Allah itu memberi saat yang tepat, nggak pas. Nggak cepat, nggak lambat, tapi tepat, nggak kurang, nggak lebih, tapi pas. Nggak kurang, nggak lebih, tapi pas. Nggak cepat, nggak lambat, tapi tepat. Diciriin aja. Oh, kira saatnya tepat, nanti bisa bayar utang ya. Yakin aja. Kira saat yang tepat, nanti saya bisa menyelesaikan masalah saya. Yakin dan percaya. Makanya saya punya tangan jual-jual, nggak laku. Tapi jualnya lagi. Ya Allah, kalau laku 1 juta saya jual, kalau enggak lah. Gimana jenengan aja lah. Kalau melakukan ya laku, kalau enggak gitu. Jualnya masih dipindoli biarin aja sambil begitu nanti ada apa saya tahu, belum tahu depannya. Terus semua yang saya lakukan dari keikhlasan, kesabaran ini jadi motivasi orang lain gitu. Oke, tenang, ada Gusti Allah. Nah kalau yang udah nggak punya ibu gimana? Nah, misalnya banyak yang bertanya gitu kan, ya benar-benar itu benar ini. Kan surga di bawah telapak kaki ibu. Bila yang nggak punya ibu, nggak punya itu kan raganya. Yang nggak ada kan raganya. Namanya masih ada, rohnya masih ada. Ya toh? Kontak dengan batin. Minta maaf, ya Allah, ya ibu, maafkan saya. Selama hidup aku belum bisa membahagiakanmu. Minta maaf dulu sama ibu, bukan batin. Setelah itu sampai minta sama Allah, ya Allah, berilah ibuku di alam sana, terang kuburnya, padang kuburnya, ampura dosanya, berikan surga di alam sana. Setelah itu yang ketiga, kalau sampai itu sholat, puasa, beribadah dan segala macam sama masuk sedekah, ya Allah, seluruh kegiatan saya, ibadah saya dan sedekah saya, kalau ada nilai pahalanya buat ibu saya mah rela nggak dapat apa-apa, nggak apa-apa. Ya rela nggak untuk ibu? Rela toh? Kita sholat untuk, kalau ada pahalanya untuk ibu, kita puasa kalau ada pahalanya untuk ibu. Main-main sama Gusti Allah aja. Ya main-main, artinya hati dan pikirannya sering-sering ke Allah. Sampai seakan-akan itu, namanya deket gimana sih? Dengan Allah, dengan Allah. Gitu, ya Allah. Akhirnya ibu saya seakan-akan Gusti Allah kanton surat Qaf ayat 16. Walaqad khalaqnal insana wa fi nafsu wa nahnu hablul warid. Surat Qaf ayat 16. Bentar kalau ini dibuka. Kalau saya salah maaf. Jadi
bahasanya kami jadikan manusia artinya. Terus kami tahu bisikan hatinya. Allah itu baru berbisik udah tahu. Makanya sebenarnya nggak ada teriak-teriak, Allah sudah tahu. Tapi teriak-teriak itu untuk memantapkan itu, biar mantap kita nih. Sudah. Terus kami tidak jauh kepadanya daripada urat nadi atau urat leher. Allah di sini enggak, Allah di sini enggak, tapi dekat di sini. Ya Allah, kau melihatku dan kau mendengarku ya Allah, karena kau maha melihat. Kau mendengar karena kau maha mendengar ya Allah. Yakin dan percaya Allah melihat kita, karena Gusti Allah maha melihat. Tapi sampai itu bisa ngawasi sampean, sampean itu bisa ngawasi sampean. Ada bayangan toh, bayang nih. Saat sampean bisa ngawasi sampean, itu merasakan diawasi Allah di hati, merasakan diawasi Allah. Saat kita bisa melihat kita, merasakan Allah melihat kita. Saat kita bisa melihat kita, melihat diri kita ini, kita bisa melihat ini. Kita merasakan diri Allah. Sampai nanti nyolong, nanti ada jangan nyolong itu gak bagus. Sampai membayangkan sampean lah. Melihat diri sampean, sampai membayangkan sampean gitu. Gitu. Melihat saya duduk nih. Di sini saya melihat saya. Sadar diri kan, penyadar diri. Saya lagi duduk nih. Lagi ngobrol sama Mas Fikri. Saya merasakan Allah mengawasi saya dan Allah melihat saya. Sampai itu tahapnya. Makanya siapa yang Allah tujuannya dunia akan melayani. Katakanlah Tuhan itu satu. Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa. Katakanlah Tuhan itu satu. Benar enggak Tuhan ada di kening, ada di sini? Nomor satu. Wah, kadang-kadang duit aja sini. Duit. Kok baru Tuhan? Enggak Tuhan, Allah. Barang siapa yang Allah tujuannya dunia akan melayani. Wah, Allah aja udah. Dan kalau bahasanya kan kayak orang muntung itu. Ya Allah, saya pusing ya Allah. Saya waktu itu sangat pusing yang nggak bisa bayar utang. Ya Allah, dekat panjenengan ya Allah, tak tinggal tunggu pisan. Saya tinggal tidur, saking pusingnya saya tinggal tidur. Udah, sampai kayak gitu. Ya Allah, berdoa, udah pusing, stres sampai tidur. Tapi pas sama Allah, sekarang panjenengan ya Allah. Nah, orang itu semakin pasrah semakin dilindungi kalau sama Allah. Semakin pasrah semakin dilindungi. Kan aneh. Kalau sama orang semakin pasrah semakin jengkel orang. Kalau sama Allah malah senang. Kalau Allah itu lucu seakan-akan. Kalau Allah itu lucu. Semakin pasrah semakin dilindungi. Semakin dekat Allah semakin senang. Temannya tapi semakin dekat semakin dilupakan, diuji. Gitu loh. Orang yang mau dekat ke Allah itu dilupakan. Tapi kan kayak proses yang dari masalah utang nih, kita pasrahin. Nah, usaha kita buat pasrah itu dulu masih gimana? Apa emang kita cuma pasrah yakin? Wah, usaha kemana pun dengan siapapun nanti ketemukan. Allah kan nggak pernah jalan. Bisa kita kan masih sedikit. Tak ceritakan. Kita saatnya tiba, kebunnya dilewatin jalan tol. Untuk bisa bayar utang 300 juta. Nah, apa dia tahu? Nah, sebenarnya kebun itu dilewati jalan tol. Yuk, utang tak bayar kokono kan nggak ngerti. Dia tahu. Nabi Musa tongkatnya jadi ular apa tahu? Wah, tongkatmu mah jadi ular, nggak bisa dia. Nggak tahu juga ini tongkatnya ada apanya. Pas ada orang ngajak debat masalah lomba ular gede-gedean ular, gimana ya Allah? Udah lemparkan tongkatmu, jadi ular yang lebih gede. Akhirnya makan dengan sihir, dengan musuh dengan sihirnya Firaun. Terus dia sampai ke Laut Merah, apa tahu? Tak, bukan, kan enggak. Udah lemparkan tongkatmu, belah. Ya Allah gimana ini sampai Laut Merah? Udah lemparkan tongkatmu, atau sampai tongkatmu. Akhirnya belah. Gimana lagi Allah tutup lagi? Jadi kalau dari Allah itu kita nggak tahu. Apa perintahnya mendadak di situ. Tai Chi, SH, Laduni. Kan ilmu tanpa dipelajari kita lalu. Bahasanya begitu. Semuanya dari Allah langsung. Iya kan? Gak tahu caranya Allah. Yang penting kan minta lunas utang. Tapi jangan diem aja.
setelah bermeditasi keluar main jalan, ketemu orang baik assalamualaikum, ketemu kalau ada sedikit nggak punya sekalian punya 1.000 udah kasihkan sekalian lah, 1.000 rupiah nggak punya sekalian. Kadang-kadang wani nggak punya duit 10.000 saking pusingnya udah kasihkan orang sekalian, kasihkan komes. Udah kita nggak makan sekalian lah, minum air putih lah, minum air sumur lah, sampai gitu. Nanti datang itu banyak yang butuh kayak gitu. Dari lost doll. Waktu saya lost doll, waktu saya punya karisma, bodoh saya di rumah itu hanya motor sama TV. Motor saya keluarin untuk Mandani, punyanya tinggal TV doang. 1 minggu 2 minggu kemudian Mas Hani Jorok ngirimin motor saya karisma waktu itu. Siapa berani ngasih motor dapat, siapa berani ngasih sepeda ontel dapat motor. Terus akhirnya saya pernah memberi motor dapat mobil. Walaupun sekarang semua lagi teknologi, mobil keluar mesin keluar semua keluar, tinggal bertahan hidup dulu masih bersyukur kita. Ekonomi boleh ubah, tapi diri pribadi kita jangan ubah. Tetap ke Allah mantap. Ke Allah itu seperti detik jam itu. Tik 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 tik. Jadi jangan nanti kan tik tik tik, ini jam gitu benar tik 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 tik. Nah itu dia Allah 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 Allah. Itu baru menyebut namanya, belum baru menyebut namanya. Hatimu baru menyebut namanya. Nanti sampai merasakan Allah. Ini kan baru ucapan. Allah. Ini baru tulisan. Bukan Allah ini bukan Allah. Ini tulisan Allah, tulisan huruf Allah. Ini Allah, ucapan Allah. Allah yang mana? Iya. Itu yang harus dipelajari terus. Perlu proses. Ya ini sebagai proses. Panjenengan ketemu kita ini sebagai proses mencari jalan Allah. Termasuk orang yang diselamatkan, nggak menghindar dari peperangan, nggak menghindar dari masalah, menghadapi masalah. Tapi libatkan Allah dalam setiap persoalan. Ya sampai itu nggak yakin, kurang yakin, bukan nggak yakin, kurang yakin. Yakin aja, yang nolong Allah nanti, yang bantu Allah. Begitu. Sampai yakin. Kanjeng Nabi kan mau dibunuh. Siapa yang nolong kamu? Allah. Berhenti di balik pedangnya. Siapa yang nolong kamu? Bingung kan dia? Berkeli dengan minta maaf. Kan gitu bahasanya. Jadi libatkan Allah dalam setiap persoalan. Tadi walaqad khalaqnal insana ma tuwasidu bi nafsi. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ayatnya surat Qaf ayat 16. Itu kalau santri biasa nggak belajar. Kalau umur sampai 30 tahun ke bawah jangan belajar itu dulu. Belajar santri dulu. Kalau udah mulai masuk ke syariat, tarekat manifat harus belajar ini. Belajar alamatnya Allah. Allah punya alamat. Ada itu. Di mana Allah punya Allah? Di surat Qaf yang belas itu. Kalau yang nggak yang menjawab yang lain, Allah nggak punya alamat. Tapi katakan, aku tidak jauh kepadanya daripada orang nanti orang akhirat. Alamatnya apa itu? Allah nggak jauh dari kita. Ini alamat Allah. Kata Bimbo, aku dekat, engkau dekat ya Allah. Aku jauh, engkau juga jauh. Cedak orang singgolan, ada orang menang. Golek ono, telake kontol mabur. Kontol mabur kan golek telake. Tapi ada kan? Kontolnya ada kan? Tapi belasnya nggak kelihatan. Golek ono susu angin. Gimana angin ngiring ada susunya? Semuanya itu kan lambang, perlambang. Hanya lambang. Yang sering tak tandain kan? Ini bahasa guyon ya. Bahasa guyonnya kan guyon tapi ya. Gusti Allah itu tinggi, besar hitam. Masih orang bilang, pas Polen mau sering loh, Mas Polen murtad. Allah tinggi, besar hitam. Lalu kita kaji dulu ini sanepan. Kalau orang dulu masih sanepan, tinggi. Allah kan mati. Kalau ada apa-apa, udah sedangkan yang di atas nih. Di atas, cari di atas, nggak ada lagi di atas sampai di atas, sampai mentok langit nggak ada di atas juga. Sedangkan yang di atas segalanya adalah Allah. Tinggi tuh.
setinggi apapun nggak ada yang di atasnya ada Allah. Tinggi apapun di atasnya ada Allah. Berarti Allah yang maha tinggi. Berarti Allah tinggi kan. Tapi bukan wujudnya, bentuknya tinggi gede kayak orang enggak. Allah maha tinggi. Dan jangan pernah membayangkan bentuk Allah. Enggak sampai kita. Hanya meyakini Allah ada. Nah, terus yang besar, Allah besar. Jangan membayangkan Allah itu besar kayak orang gemuk, jangan. Allah maha besar. Besaran apapun di dunia ini tidak ada yang melebihi besarannya Allah. Ayo siapa manusia paling kaya di dunia? Masih kaya Allah. Bahkan ilmunya orang sedunia ini setitik kekuasaan Allah di samudera. Berarti masih banyak yang belum diketahui orang manusia. Terus yang memberi nama Allah itu siapa? Yang memberi nama ya dari ajaran kita dari siapa? Kita tahunya dari siapa? Kan itu Islam. Yang mengajarkan Islam pertama kali siapa? Dari urutannya gitu. Kalau nggak Islam bukan Allah, enggak nyebutnya. Berarti kan yang menyebut masih manusia juga dong. Yang nyebut manusia. Berarti yang memberi nama itu. Yang mengajarkan siapa dulunya? Dari kanjeng nabinya apa dari? Ya kan kita Islam Allah. Ya. Tapi bagi orang yang bukan pemeluk agama siapa? Misalnya bukan agama Islam, kan enggak gitu. Allah. Iya. Yang mengajarkan Allah siapa? Pada pengikut Isa. Pengikut Isa kan? Allah kan. Terus Allah. Terus dan pomo saya ngasih nama yang maha segalanya atau yang ngejar lombok atau yang membentuk pisang yang membentuk pisang saya misalnya tak namanya baru kan boleh kan terus timur diikutin keturunan kan gitu yang mengajarkan dari kanjeng Nabi yang kita ketahui apa yang diajarkan Nabi kita mau Islam yang nyebut ya Allah kita kan sebutan manusia lah yang nyebut Allah manusia yang menyebut Allah tapi ini nanti ini kita cari lagi ini kita PR bersama maaf nanti siapa yang menyebut dirinya Allah itu yang menyebut Allah itu dari Allah ngajarin kanjeng Nabi kan kanjeng Nabi kan Allah apa kanjeng Nabi yang menyebut Allah nanti kita pelajari PR ini kita PR ya kan kanjeng Nabi yang menyebut engkau Allah atau Allah yang mengajari kanjeng Nabi nah kita pelajari PR ini tapi mas manusia kan cenderung menamakan untuk kepentingan manusia mas ya menamakan kan sedangkan alam semesta kan punya Allah semua mas ya. Dan yang berbahasa cuma manusia kayaknya yang berbahasa biasa Allah sendiri berbahasa nggak maksudnya kan ayam beda bahasanya ya Allah dengan alamnya kan mengikuti sebelum tercipta alam ini Allah masih ada pada yang menyabda alamnya masih pada yang menyabda sebelum disabda pun banyak jadi semuanya masih ada di Allah setelah disabda pun banyak terjadi kan Allah mengikuti kan mengikuti sabdanya tadi Allah menyabda orang Cina pun jadilah orang Cina kan Allah mengikuti bahasanya orang Cina Allah mengikuti bahasanya orang Jepang Allah nggak kurang apapun namanya aja maha segalanya bahasa semut tahu bahasanya apa ya di Lambangan lewat Nabi Sulaiman semua binatang apapun bisa nyambung kan dilambangkan itu oh itu loh manusia yang ditutupi kekuasaannya Allah Allahnya sendiri kita kan hanya merasakan kalau bisa melihat seakan-akan kelihatan iya seakan-akan kayak nyata tapi enggak nah terus yang hitam tadi kan terus tinggi udah kita ubah yang besar udah kita ubah bukan bentuknya tapi kebesaran Allah tidak ada yang melebihi ketinggian Allah tidak ada melebihi tingginya di atas Allah nah yang hitam itu ruangan ini semua dikosongin apa kalau adanya kosong toh lampunya dimatiin kosong lampu dimatiin yang terjadi di situ apa gelap toh terus HP ini dari luar kamar tak lepas kelenteng HP-nya kelihatan nggak
ruangannya kosong, lampunya gelap. HP-nya kelihatan nggak? Nyala apa mati nih? Enggak, HP-nya mati. Oh, mati ya, nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya. Di dalam ruang yang gelap. HP-nya ada nggak? Ada. Allah juga begitu. Ayo, gambar dulu HP nyantol. Nggak kelihatan tapi ada. Ya Allah, aku melihat dan kau mendengar. Engkau ada. Dimanapun aku berada, engkau ada di situ. Makanya kenalilah dirimu, engkau akan kenal Tuhanmu. Man arfa nafsahu faqad arfa rabbahu. Nah, ini kenali hatimu dulu malah. Enak lebih sebetulnya lebih jos lagi. Kenali hatimu, engkau kenal dirimu, engkau kenal Tuhanmu. Kalau larinya malah ke sombong, Mas, kan kalau misalnya kenal dirimu maka kenal dengan Tuhanmu. Berarti kan misalnya nganggap Tuhan itu ada di diri kita gitu, malah jadi larinya ke sombong gimana? Itu bukan sombong. Bukan sombong. Dia kan nggak ada pengakuan. Kalau saat dia mengaku aku Allah, bukan dia. Bisa jadi Allah yang ngomong itu lewat orang itu. Bisa itu. Bisa orang itu. Kayak ajaran si jinnah toh. Itu kan. Nah, itu kan bukan si jinnah. Waktu yang ngomong aku Allah, yang ngomong bukan si jinnah, Allahnya langsung lewat si jinnah. Saat Allah sudah nggak ada di sini jinnah, nggak di luar sini jinnah, aku sini jinnah kan menurut bahasanya. Makanya ini ajaran tinggi. Kalau wahdatul wujud itu ajarannya para wali. Kalau nggak wali ya jangan belajar itu. Belajarnya kita yang rendah-rendah aja. Yang buat kita hidup itu nyaman, tenang, tentrem, kerja, usaha nyaman. Setiap ada masalah itu dunianya kasarnya bisa tentrem ya, ya. susah ada yang nyenengin, sulit ada yang memudahkan, nggak punya duit ada yang ngasih. Belajarnya itu aja. Jangan dua-dua. Nanti takutnya hilang langsung balik. Takutnya hilang dia balik. Iya, Ya kan? ya. Tapi nggak apa-apa, memang harus belajar dan belajar. Nggak apa-apa, belajar itu salah juga nggak apa-apa. Nanti kan kalau ketemu ada yang ngingetin, oh saya belajar salah. Orang lain yang ngingetin yang sayang sama kita. Mas aku kayaknya sampai salah deh. Yang mana? Sampai nyari atas Soekarno orang anak ujung oh jadi saya salah. Yang penting itu jangan keluar dulu, ibumu dulu, oh iya. Ke dalam dulu ternyata gitu. Tapi aku salah dulu. Oh ya tadi kan kalau nggak ada ibu, berarti kasarnya tadi bahasa baca doa atau semua kebaikan dikasih ke ibu semua. Ya, terus yang keempat, tadi kan kita semua kebaikan dari ibu, kita minta maaf sama hati kan, minta maaf, terus minta sepuro sama ibu. Ngaku salah, bu saya salah selama hidup belum bisa membahagiakanmu dalam hati. Iya. Terus minta ya Allah, yang ini juga bahagiakan ibuku, cepat kuburi pasang budi amal dosa bikin surga di alam sana. Nah, soleh loh. Semua kebaikan kasih ibu kebaikan kita. Satu lagi, apabila kita ibu yang disenangi dunia seperti apa? Perhatikan itu. Misalnya senang adik sampean, paling seneng sama adik, perhatikan dia. Yang disenangi ibu selama hidup apa? Yap. Yang disayang. Kalau mungkin kalau posisinya sudah besar atau udah gede ditinggal ibu, tahu kesukaan atau apa ya. Lah kalau posisi masih kecil belum tahu kesukaan atau meraba hati ibu bisa nggak? Meraba hati ibu. Meraba hati orang tua bisa nggak? Ya, maksudnya gimana sih belum Ya. paham nih kita nih. Pasti ibu sampean pengen jenengan jadi anak yang soleh, Oh iya. anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, Ya. anak yang baik. Benar. Kalau itu ya benar. Pasti ibu sampai bahagia di alam sana. Gitu, iya toh? Yes. Dari alam sana kalau andai kata ibu bisa lihat sampai bahagia, oh anakku makmur, anakku bahagia, aku seneng sayang. Tapi anaknya berantem semua, sedih nggak di alam sana? Aduh, ngeliat anakku salah mendidik saya, anakku berantem semua. Gitu. Andai kata ibu bisa lihat dari alam sana, mana toh? Yes. Gitu. Jadi ilmu kehidupan atau IPH, ilmu pendidikan hati, ilmu pengetahuan hati ini kan, ilmu pengetahuan hati. Ya nggak apa salah nggak apa-apa, nanti kalau mohon maaf sedulur semua Bapak Ibu bila salah mohon diingatkan. Ini dalam rangka hanya belajar sharing atau berbagi pengalaman. Justru kalau ada yang mengingatkan, ada yang ngasih tahu kami lebih banyak hal, itu adalah ilmu buat kami. Iya kan? Gitu. Tapi kalau nggak belajar, iya, orang bisa pintar nggak bisa. Mau pintar dari orang lain. Orang itu dapat ilmu dari orang lain.
dapat rezeki dari orang lain juga. Enggak dari sini. Enggak dari Allah langsung. Ya Allah jalur duit keluar nang ngarepe enak men. Ya Allah jalur ilmu keluar langsung. Tak dolan maring wes bendina. Langsung. Awang turu nang kono aku. Ya, sambil dimakan dia dulu. Seri pertama.